Salam dan bahagia. Video ini merupakan tugas jurnal refleksi Dwi Mingguan 11. Perkenalkan, nama saya Hidup Bagus Putra Agung, calon guru penggerak angkatan 7, kelas A713, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Materi pada modul 3.3 ini adalah pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Saya didampingi oleh fasilitator Ashabul Yamin dan pengajar praktik Niloh Sudewi. Dalam refleksi Dwi Mingguan ini, saya menerapkan model refleksi 4F. Model refleksi ini dikembangkan oleh Dr. Roger Greenway. Pada modul 3.3 ini, saya mempelajari tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Materi pada modul ini dimulai dengan aktivitas pembelajaran mulai dari diri. Pada aktivitas ini, tujuan pembelajaran yang hendak dicapai adalah calon guru penggerak melakukan refleksi terhadap pengalaman belajar mereka di masa lalu untuk menyimpulkan apa yang dimaksud dengan program yang berdampak positif pada murid. Materi dilanjutkan dengan eksplorasi konsep, dan pada sesi ini dihadirkan pertanyaan pemantik yang dapat menggali kedalaman konsep berpikir calon guru penggerak terkait materi pada modul 3.3 ini. Berlanjut pada sesi berikutnya adalah ruang kolaborasi, di mana pada sesi ini kami dibagi menjadi beberapa kelompok. Kami bekerja sama dengan kelompok membuat gambaran umum sebuah program atau kegiatan sekolah yang mempromosikan suara atau voice, pilihan atau choice, serta kepemilikan murid atau ownership. Setelah itu, sesi pembelajaran dilanjutkan dengan demonstrasi kontekstual, yang mana pada sesi ini kami diminta untuk merancang program yang berdampak positif bagi murid yang dapat mempromosikan suara atau voice, pilihan atau choice, serta kepemilikan murid atau ownership. Program yang dirancang dibuat dengan tahapan bagja. Program ini juga dibuat dalam sebuah aksi nyata di sekolah masing-masing. Kemudian, pada materi modul ini diakhiri dengan elaborasi pemahaman bersama instruktur. Pada pembelajaran modul 3.3 yang saya pelajari ini memberikan pengalaman yang luar biasa kepada saya. Secara pribadi, materi ini mengubah cara pandang saya terhadap perencanaan program yang seharusnya dilakukan oleh guru. Program yang dirancang dan dilaksanakan selama ini belum mempromosikan suara atau voice, pilihan atau choice, serta kepemilikan murid atau ownership. Murid melaksanakan kegiatannya hanya dengan menjalankan instruksi yang diberikan oleh guru, sehingga tanpa disadari guru membiarkan murid-murid secara sengaja menjadi tidak berdaya. Guru dengan sepihak memutuskan semua yang harus murid pelajari.
serta bagaimana mereka mempelajarinya, tanpa melibatkan peran serta mereka dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Sebagai seorang guru, seharusnya kita berperan mendampingi murid agar pengembangan potensi kepemimpinan mereka tetaplah sesuai dengan kodrat, konteks, serta kebutuhannya. Saya mendapatkan banyak motivasi serta keinginan untuk merubah atau memperbaiki apa yang sudah saya lakukan selama ini. Setelah mempelajari modul ini, ada pemahaman baru yang saya peroleh terkait dengan kepemimpinan murid. Bahwa kepemimpinan murid adalah tentang bagaimana murid yang bertindak secara aktif dan membuat keputusan serta pilihan yang bertanggung jawab, tidak hanya menerima dan melaksanakan apa yang sudah ada atau yang ditentukan oleh orang lain. Murid mampu menunjukkan agensi mereka dalam pembelajaran mereka sendiri ketika mereka berperan aktif dalam memutuskan apa dan bagaimana mereka akan belajar, maka mereka cenderung menunjukkan motivasi yang lebih besar untuk belajar dan lebih mampu untuk menentukan tujuan belajar mereka sendiri. Ketika murid menjadi pemimpin dalam pembelajaran mereka sendiri, atau ketika mereka memiliki agensi, maka mereka sebenarnya memiliki suara atau voice, pilihan atau choice, serta kepemilikan murid atau ownership dalam proses pembelajaran mereka. Melalui suara atau voice, pilihan atau choice, serta kepemilikan murid atau ownership inilah murid kemudian mengembangkan kapasitas dirinya menjadi seorang pemilik bagi proses belajarnya sendiri. Tugas kita sebagai guru sebenarnya hanya menyediakan lingkungan yang menumbuhkan budaya di mana murid memiliki suara atau voice, pilihan atau choice, serta kepemilikan murid atau ownership dalam apa yang mereka pikirkan, niat yang mereka tetapkan, bagaimana mereka melaksanakan niat mereka, serta bagaimana mereka merefleksikan tindakan mereka. Menumbuh kembangkan kepemimpinan murid menjadi indikator utama dalam merancang sebuah program. Kolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, serta orang tua atau wali murid menjadi agenda utama yang harus dijalankan dalam rangkaian pengelolaan program yang akan dibuat. Berbagi praktik baik dengan rekan sejawat dan komunitas praktisi juga akan saya lakukan sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang positif bagi murid. Dari pemahaman yang saya peroleh setelah mempelajari modul ini, saya akan melakukan perubahan dalam pengelolaan program-program yang akan dirancang dan dijalankan. Memposisikan murid sebagai pemimpin dalam pembelajaran menjadi target utama setiap program yang akan dilaksanakan. Mempromosikan suara atau voice, pilihan atau choice, serta kepemilikan murid atau ownership dalam menumbuh kembangkan kepemimpinan murid.